Ya, Bapak Ibu semua, kita akan diberkati kembali dengan testimoni doa yang kedua. Dan kali ini akan dibawakan oleh Ibu LOF, yaitu Ibu Elizabeth, LOF Jabar 5. Durasi 5 menit, Ibu Elizabeth, dipersilakan. Terima kasih. Selamat pagi orang-orang yang terbahagia di dunia. Itu Anda, saya, dan kita semua yang hadir di dalam doa pagi hari ini. Saya ingin menyaksikan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup saya. Saya dan suami saya, Ricky Ricarius, pacaran hanya 6 bulan saja, kemudian kami menikah. Di dalam pacaran gak ada marah-marah. Yang ada hanya yang manis-manis aja. Tetapi begitu masuk dalam pernikahan kami, sangat berbeda. Suami saya itu orangnya kalau marah menggelegar. Dan bisa nggak ngomong 1 minggu sama saya. Pernah 1 kali ketika saya hamil 8 bulan, suami saya sedang marah, dia ajak saya masuk ke mobil, dan dia berhenti di suatu tempat, hujan deras pada saat itu, petir, saya dimaki-maki di dalam mobil dan saya disuruh turun. Dari mobil itu, kamu turun. Saya hanya menangis dan saya bilang, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Saya berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saya nggak pernah cerita tentang marah-marah suami saya sama siapapun, baik itu sama orang tua atau siapapun, saya nggak pernah cerita. Tapi saya datang hanya sama Tuhan. Saya masuk kamar, saya berdoa, saya kunci pintu kamar saya berlutut, saya berdoa. Saya doakan suami saya. Dan Roh Kudus mengingatkan saya untuk mendoakan suami saya setiap jam 12 malam. Nah, saya terbangun setiap jam 12 malam, saya berdoa. Saya tumpang tangan kepada suami saya menangis, Tuhan ubahkan dia, Tuhan ubahkan dia. Dia ini adalah ciptaan-Mu. Engkau saja yang dapat mengubahkan dia. Saya berkata kepada Tuhan seperti itu. Setiap malam jam 12 malam saya pasti terbangun. Saya berdoa untuk suami saya. Dan itu saya lakukan selama 7 tahun, Bapak Ibu. Tak henti-hentinya saya berdoa setiap malam, jam 12 malam. Sambil saya menangis. Nah, dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan? Suatu sore, ketika saya sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba suami saya datang dari sebuah camp pria. Dia langsung berlutut di hadapan saya. Dia menangis sejadi-jadinya dan dia ajak saya masuk di kamar, diajak saya berdoa. Dan luar biasa Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan semenjak saat itu dan sampai detik ini, suami saya nggak pernah marah-marah sedikit pun. Kalau dia marah, dia akan datangi saya dan dia minta maaf sama saya. Itu luar biasa, Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu. Dan saya percaya ketika kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai penolong di dalam rumah tangga, kita berdoa untuk suami kita, untuk anak-anak kita, tentu pasti berkat, sukacita, damai sejahtera itu akan mengalir dalam hidup kita. Seperti yang saya alami saat ini. Dan saya bersyukur, suami saya dari semenjak itu sampai sekarang tidak bekerja lagi di suatu perusahaan, tapi kami membangun sebuah usaha salon kecantikan yang ada di beberapa kota di Jawa Barat. Juga kami buka kuliner, kami buka usaha catering, dan kami buka juga beberapa minuman es krim yang sedang viral. Itu luar biasa Tuhan. Saya bersyukur ketika saya menggenapi Mazmur 14 ayat Amsal 14 ayat 1 berkata, istri yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Nah, ayo ibu-ibu, para ladies, jadilah penolong dalam rumah tangga kita. Dan bangunlah rumah tangga kita dengan bijaksana dan kasih. Dan jangan hancurkan rumah tangga kita dengan tangan kita sendiri. Tetapi tetap berdoa untuk suami dan anak-anak kita. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Terima kasih Bu Elizabeth, Tuhan berkati Bu. Luar biasa. Silakan Tuhan. Inilah syukur kami Tuhan,